Berkunjung ke Surakarta belum lengkap rasanya jika tidak menjelajahi kekayaan budaya dan sejarahnya yang memukau. Kota ini menyimpan segudang destinasi wisata yang penuh akan cerita masa lalu, mulai dari kerajaan hingga era kolonial. Setiap sudutnya seolah mengajak kita untuk kembali ke masa lalu, menyusuri jejak-jejak kekayaan dan perjuangan yang membentuk Surakarta menjadi kota yang penuh makna seperti sekarang. Surakarta atau yang lebih dikenal dengan nama Solo adalah kota yang kaya akan warisan budaya dan sejarah. Sebagai salah satu pusat peradaban Jawa, Solo menyimpan banyak cerita menarik yang terukir dalam bangunan-bangunan bersejarahnya. Dari istana kerajaan yang megah hingga benteng peninggalan kolonial, setiap destinasi menawarkan pengalaman wisata yang tak hanya memanjakan mata, tetapi juga menambah wawasan tentang perjalanan panjang kota ini. Berikut 3 destinasi wisata ikonik di Surakarta yang kaya akan sejarahnya. Destinasi wisata penuh sejarah pertama yang ada di Surakarta yaitu Keraton Surakarta Hadiningrat atau yang lebih dikenal sebagai Keraton Solo. Sebuah istana megah yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang peradaban Jawa. Berdiri sejak abad ke-18, keraton ini didirikan oleh Sunan Pakubuwono II dan hingga kini tetap menjadi pusat kebudayaan serta tempat tinggal keluarga kerajaan. Sejarah Keraton Surakarta tidak lepas dari dinamika Kerajaan Mataram Islam. Pendirian keraton ini bermula dari peristiwa geger pecinan pada tahun 1740 yang menyebabkan hancurnya Keraton Kartasura. Pakubuwono II kemudian memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah yang kini dikenal sebagai Kota Surakarta. Pada 17 Februari 1745, berdirilah Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai penerus kejayaan Mataram. Kompleks keraton ini terdiri dari berbagai bangunan dengan fungsi dan makna tersendiri. Di area pagelaran sering digelar pertunjukan seni dan acara adat. Pendopo, bangunan khas Jawa dengan atap tinggi tanpa dinding, digunakan sebagai tempat pertemuan resmi. Sementara itu, Dalam Ageng menjadi tempat tinggal keluarga kerajaan dan Taman Sari yang berada di bagian belakang kompleks dulunya merupakan area rekreasi para sultan. Keraton Surakarta bukan hanya pusat pemerintahan pada masanya, tetapi juga tempat berlangsungnya berbagai tradisi adat yang masih terjaga hingga kini. Salah satu acara yang paling dinanti adalah Kirap Malam Satu Suro, di mana pusaka-pusaka keraton termasuk tombak dan keris diarak keliling kota bersama dengan kawanan kebo bule keturunan Kiai Slamet. Prosesi ini menjadi bagian penting dalam budaya masyarakat Solo dan selalu menarik perhatian banyak wisatawan. Daya tarik lain dari Keraton Surakarta adalah keindahan arsitekturnya. Bangunan ini memiliki perpaduan gaya Jawa dengan sentuhan Eropa yang elegan. Warna putih dan biru mendominasi kompleks keraton, memberikan kesan anggun dan berwibawa. Setiap sudut bangunan dihiasi dengan ukiran khas Jawa yang memperkuat nilai sejarah dan estetika warisan leluhur. Selain menikmati keindahan bangunan, pengunjung juga bisa mengunjungi museum keraton yang menyimpan berbagai benda bersejarah, mulai dari pusaka kerajaan, dokumen kuno, pakaian adat, hingga koleksi hadiah diplomatik dari negara lain. Salah satu koleksi menarik di museum ini adalah kereta kencana yang sudah ada sejak zaman Mataram. Setiap tahunnya, beberapa pusaka yang disimpan di museum ini akan dikeluarkan untuk dibersihkan dalam prosesi khusus. Bagi yang ingin menikmati suasana santai, alun-alun selatan Keraton Surakarta bisa menjadi pilihan. Di sini, pengunjung dapat menikmati jajanan khas Solo dengan harga terjangkau atau melihat langsung kandang kebo bule yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Keberadaan hewan ini menjadi bagian dari sejarah dan tradisi yang masih dihormati hingga sekarang. Keraton Surakarta terletak di Baluarti, Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah, dan dapat diakses dengan mudah dari berbagai titik di kota ini. Jaraknya sekitar 4 km dari stasiun balapan dan bisa ditempuh dengan kendaraan umum seperti becak atau taksi.
Bagi wisatawan yang ingin berkunjung, keraton ini buka dari pukul jam 9 pagi hingga jam 2 siang pada hari biasa dan pukul 4 sore pada akhir pekan. Harga tiket masuknya cukup terjangkau, yaitu Rp10.000 per orang untuk wisatawan lokal dan Rp15.000 untuk wisatawan mancanegara. Sementara tambahan untuk penggunaan kamera hanya Rp3.500. Keraton Surakarta Hadiningrat bukan sekedar tempat wisata, tetapi juga pusat kebudayaan yang terus menjaga warisan sejarahnya. Melalui arsitektur, museum, dan tradisi yang masih terpelihara, keraton ini tetap menjadi simbol kejayaan kerajaan di masa lampau, serta menjadi jendela bagi generasi muda untuk memahami budaya dan sejarah Jawa. Destinasi selanjutnya yang kaya akan sejarah dan budaya adalah Pura Mangkunegaran, sebuah istana yang menawarkan keindahan arsitektur Jawa klasik serta berbagai peninggalan bersejarah. Terletak di kota Solo, Pura Mangkunegaran didirikan pada tahun 1757 oleh Raden Mas Said yang juga dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa. Berdirinya Pura Mangkunegaran berawal dari kekecewaan Raden Mas Said karena tidak diikutsertakan dalam perjanjian Giyanti. Meskipun ia adalah keturunan langsung dari Sunan Amangkurat IV melalui putra tetuanya Pangeran Arya Mangkunegaran. Sebagai bentuk perlawanan, Raden Mas Said melakukan pemberontakan terhadap Sunan Pakubuwono III, Sultan Hamengkubuwono I, dan VOC. Akhirnya, melalui perjanjian Salatiga pada 17 Maret 1757, Raden Mas Said diakui sebagai pangeran dan diberikan wilayah otonom yang menjadi cikal bakal Kadipaten Mangkunegaran. Pura Mangkunegaran berstatus sebagai kadipaten yang berarti berada di bawah kekuasaan Kesunanan Surakarta. Meskipun tidak memiliki kedaulatan penuh seperti kerajaan, Pura Mangkunegaran memiliki otonomi dalam mengatur wilayahnya. Pemimpin Pura Mangkunegaran tidak menyandang gelar Sunan atau Sultan, melainkan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Saat ini, Pura Mangkunegaran dipimpin oleh Mangkunegara 10 yang tetap menjalankan perannya sebagai penjaga tradisi dan budaya Jawa. Pura Mangkunegaran memiliki arsitektur yang memadukan unsur tradisional Jawa dan Eropa. Bangunan utamanya seperti Pendopo Ageng, Pringitan, dan Dalem Ageng dinominasi oleh kayu jati berkualitas tinggi. Pendopo Ageng dengan luas mencapai 3.500 meter persegi merupakan salah satu pendopo terbesar di Indonesia dan sering digunakan untuk acara-acara besar. Di belakang Pendopo Ageng terdapat Pringitan, sebuah bangunan yang biasa digunakan untuk pertunjukan wayang atau menerima tamu penting. Sementara itu, Dalem Ageng kini berfungsi sebagai museum yang menyimpan berbagai koleksi bersejarah milik Kadipaten Mangkunegaran. Selain itu, Pura Mangkunegaran juga memiliki keputren, yaitu area kediaman keluarga kerajaan yang dilengkapi dengan taman bergaya Eropa klasik dan kolam air mancur. Ada juga Pracimoyasa, ruang keluarga yang menghadap ke taman terbuka dan sering digunakan untuk rapat atau acara-acara besar. Pura Mangkunegaran juga sering menjadi lokasi acara penting seperti pernikahan anak Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono. Pura Mangkunegaran menawarkan berbagai daya tarik wisata yang menarik bagi pengunjung. Salah satunya adalah museum yang terletak di Dalem Ageng. Museum ini menyimpan koleksi benda-benda bersejarah seperti perhiasan kerajaan, senjata tradisional, dan perlengkapan upacara adat. Selain itu, Pura Mangkunegaran juga memiliki koleksi gamelan kuno, termasuk Kiai Seton, yang telah berusia lebih dari 100 tahun dan masih digunakan untuk mengiringi upacara adat. Bagi yang tertarik dengan seni dan budaya, Pura Mangkunegaran menyelenggarakan kelas edukasi budaya setiap Rabu dan Sabtu. Setiap Rabu diadakan latihan tari tradisional seperti tari Gambyong Retnokusumo untuk perempuan dan tari Bondoyudo untuk laki-laki. Sementara itu, setiap Sabtu, pengunjung dapat mengikuti latihan karawitan atau musik tradisional Jawa. Aktivitas ini bisa diikuti dengan memesan paket wisata yang tersedia.
Selain itu, Puran Mangkunegaran juga menawarkan pengalaman makan malam ala kerajaan melalui Royal Dinner. Acara ini diadakan di ruang Pracimoyoso dan dilengkapi dengan pertunjukan tari tradisional, potong tumpeng, dan hidangan prasmanan ala kerajaan. Pengalaman ini sangat populer di kalangan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Untuk memasuki kawasan ini, pengunjung domestik dikenakan tarif Rp30.000, sedangkan wisatawan internasional dikenakan tarif Rp50.000. Istana ini buka setiap hari kecuali pada tanggal merah dan hari libur nasional, dengan jam operasional dari pukul jam 9 pagi hingga jam 3 sore. Namun pada hari Senin Wage dan Kamis, jam buka dimulai pukul jam 9 pagi hingga jam 2 sore. Selama berkunjung, pengunjung diharapkan mematuhi beberapa aturan seperti menjaga kebersihan, tidak memotret di area tertentu, dan mengenakan pakaian yang sopan. Pengunjung juga dilarang menggunakan batik motif parang atau lereng, serta diharuskan melepas alas kaki dan topi sebagai bentuk penghormatan. Dengan segala keunikan dan kekayaan budayanya, Pura Mangkunegaran menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat berada di Solo. Istana ini tidak hanya menawarkan pemandangan yang memukau, tetapi juga cerita sejarah yang mendalam tentang perjalanan Kadipaten Mangkunegaran dan warisan budaya Jawa yang tetap lestari hingga kini. Selanjutnya, destinasi yang kaya akan sejarah di Surakarta adalah Benteng Van Steenberg, sebuah peninggalan Hindia Belanda yang masih berdiri kokoh hingga kini. Benteng ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang kota Solo, mulai dari masa kolonial hingga era kemerdekaan Indonesia. Letaknya yang strategis di Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, membuatnya mudah diakses oleh wisatawan. Hanya berjarak sekitar 600 meter dari Balai Kota Solo dan 1,8 km dari alun-alun Kidul. Benteng ini menjadi salah satu ikon bersejarah yang tak boleh dilewatkan. Benteng Van Steenberg dibangun pada tahun 1745 atas perintah Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Fungsi utamanya pada masa itu adalah sebagai pusat pengawasan terhadap Keraton Surakarta yang merupakan pusat kekuasaan lokal pada zaman itu. Benteng ini dirancang dengan sistem pertahanan yang kuat, dilengkapi parit mengelilingi dindingnya, bastion di setiap sudut, dan tembok setinggi 6 meter dengan ketebalan mencapai 10 meter di beberapa bagian. Di tengah benteng terdapat lapangan luas yang dulu digunakan untuk upacara bendera dan latihan militer. Setelah Indonesia merdeka, Benteng Van Steenberg sempat dijadikan markas Tentara Nasional Indonesia dan pusat Brigade Infanteri 6 atau Trisakti Baladaya Kostrad. Namun setelah tahun 1980-an, benteng ini tidak lagi aktif digunakan untuk keperluan militer. Kini Benteng Van Steenberg telah direvitalisasi sebagai cagar budaya dan sering digunakan untuk menyelenggarakan event-event besar kota Solo seperti konser, festival, dan acara lainnya. Arsitektur benteng yang megah dan bernuansa vintage menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Setelah renovasi, benteng ini tampil lebih cantik dengan dominasi warna putih, menjadikannya spot foto yang instagramable. Pengunjung sering berfoto di depan gerbang benteng atau di atas jembatan kecil yang menjadi satu-satunya akses masuk dan keluar pada masa lalu. Bagi yang menyukai tema vintage, benteng ini juga menjadi lokasi favorit untuk foto prewedding. Di dalam kompleks Benteng Van Steenberg terdapat sumur tua yang menjadi salah satu peninggalan dari masa kolonial. Sumur ini memberikan nuansa kuno yang menarik bagi para pengunjung, terutama bagi mereka yang tertarik dengan sejarah dan peninggalan masa lalu. Keberadaan sumur ini seolah membawa pengunjung kembali ke era Hindia Belanda, menambah kesan autentik dan historis dari benteng ini. Sumur tua tersebut menjadi salah satu spot yang sering dikunjungi untuk sekedar melihat atau berfoto, karena memberikan latar belakang yang unik dan penuh cerita. Selain sumur tua, fasilitas di Benteng Van Steenberg juga terbilang lengkap. Pengunjung tidak perlu khawatir karena di sini sudah tersedia kamar mandi dan toilet yang terjaga kebersihannya. Bagi yang lapar atau haus, ada penjual makanan dan minuman yang menyediakan berbagai pilihan kuliner. Untuk kebutuhan ibadah, terdapat musola yang bisa digunakan oleh pengunjung. Selain itu, ada juga pusat informasi benteng yang menyediakan berbagai pengetahuan seputar sejarah dan arsitektur Benteng Van Steenberg. Fasilitas parkir yang luas juga disediakan memudahkan pengunjung yang datang menggunakan kendaraan pribadi. Untuk menikmati keindahan dan sejarah Benteng Van Steenberg, pengunjung hanya perlu membayar harga tiket masuk yang sangat terjangkau.
Tiket masuknya hanya dibanderol sebesar Rp2.000 untuk anak-anak dan Rp5.000 untuk dewasa. Dengan harga yang ramah di kantong ini, pengunjung bisa mengeksplorasi seluruh area benteng dengan menikmati berbagai spot menarik yang ada di dalamnya. Benteng Fast and Burn buka setiap hari dengan jam operasional dari pukul 8 pagi hingga jam 5 sore. Waktu operasionalnya yang cukup fleksibel ini memungkinkan pengunjung untuk menikmati pengalaman wisata dengan nyaman, baik di pagi, siang, maupun sore hari. Berkunjung pada pagi atau sore hari bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menghindari terik matahari, sekaligus menikmati suasana benteng yang lebih tenang. Dengan segala fasilitas yang lengkap, harga tiket yang terjangkau, dan jam operasional yang fleksibel, Benteng Fast and Burn menjadi destinasi wisata sejarah yang ramah bagi semua kalangan. Tidak hanya menawarkan keindahan arsitektur dan nuansa vintage, benteng ini juga memberikan pengalaman wisata yang nyaman dan berkesan bagi setiap pengunjungnya. Nah, itu dia 3 destinasi wisata sejarah yang berada di Surakarta. Setiap tempat memiliki cerita dan keunikan tersendiri, mulai dari arsitektur megah, tradisi yang masih terjaga, hingga peninggalan sejarah yang memukau. Bagaimana Tribuners? Menurut kalian, tempat mana yang paling menarik? Tulis di kolom komentar ya! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.